sahabat tani, mungkin hari ini Mbak banyak yang bertanya-tanya, kok kuota saya jadi sedikit ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan hampir setiap hari yang masuk ke kami. Kok kuota kami sedikit ya? Kok tidak seperti tahun kemarin? Kemarin saya mendapatkan laporan bahwa tahun 2022 kemarin ada seorang petani, sobat petani kita, itu mendapatkan alokasi di kartu taninya atau kita sebut dengan kuota itu 1.600 kilo. Tetapi hari ini ketika digesek, maka kuota dalam kartu taninya hanya 125 kilo. Ya, ini menjadi shock sekali. Jadi begini, sahabat tani semua, yang pertama tahun 2022 dan sebelumnya kuota yang ada di kartu tani itu berupa kuota pengajuan sesuai RDKK, ya, sesuai RDKK, dan itu biasanya apa yang kita terima RDKK pengajuan dari petani kita masukkan ke sistem selama tidak menyalahi aturan, kemudian disitulah muncul kuota di kartu tani. Tetapi untuk tahun 2023 ini yang pertama bahwa dari 70 komoditas menjadi 9 komoditas itu, maka 9 komoditas itu semuanya sudah ada filter dosis maksimalnya. Jadi mungkin tiap kecamatan juga beda. Tiap komoditas juga pasti berbeda. Yang kedua, bahwa yang ada di dalam kartu tani itu kuotanya adalah alokasi. Jadi seberapa pupuk yang didapatkan oleh suatu wilayah kecamatan itu nanti diproporsi ke masing-masing petani. Jadi bukan lagi pengajuan, tetapi seberapa adanya, sudah alokasi. Ya segitu dapatnya lah, kurang lebihnya demikian. Selamat datang di panggung penyuluhan Sinar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini di samping saya sudah ada beliau yang lumayan tegang hari ini. Ternyata sudah senyum, sahabat Tani. Yeah. Nah, beliau adalah Mas ya? Boleh. Oh, boleh. Atau Pak aja deh. Silahkan. Oh, boleh. Yang enak aja Mas Singgi, dan beliau akan memperkenalkan diri. Silahkan Mas Singgi. Yeah, terima kasih Mbak Yuni, sehat? Alhamdulillah. Yeah. Sahabat Tani, perkenalkan nama saya Singgih Pramono. Saya penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Magelang. Saya juga didapuk sebagai admin Kartu Tani Kabupaten Magelang dan juga membantu beliau Bapak Dr. Dhani Harun, Kepala Bidang P2BU Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, untuk membantu beliau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kartu tani. Terima kasih. Sudah? Itu aja dulu. Status mungkin? Oh, status? Apa sudah kelihatan? Ya, saya satu istri dengan 2 anak. Cara saya itu saja. Satu atau baru satu ini? Cukup satu saja. Cukup satu saja. Oke, sahabat Tani. Perkenalannya cukup, dan beliau tadi langsung menyampaikan bahwa beliau adalah admin Kartu Tani Kabupaten Magelang. Dan membantu beliau Bapak Dr. Dhani Harun, Kepala Bidang P2BU, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Nah, berarti ini termasuk yang bisa menguasai satu Jawa Tengah ini? Insya Allah. Oh, agak ngeri juga nih sahabat tani yang sebelah saya. Berarti nanti bisa saya tanyakan tentang apa itu kartu tani dan fungsinya, keuntungannya tentunya untuk sahabat tani semua yang ada di Indonesia. Oke Mas Singgi, sekarang kita masuk ke apa dulu ini? Kayaknya kalau profil Mas Singgi kelihatannya ini sudah lengkap tadi ya sahabat tani. Cuman ini dasarnya PPL kan ya? Iya betul, saya penyuluh pertanian lapangan. Penyuluh pertanian lapangan yang ada di Kecamatan Luar Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Tetapi beliau dipercaya sebagai admin Kabupaten Kartu Tani. Langsung saja, Kartu Tani, sahabat tani sudah pada kenalkan Kartu Tani itu apa? Nah, di sini ini ada pakarnya yang dari awal ikut mengawal begitu ya Mas Singgi ya? Bisa dibilang demikian. Oh, sebelumnya sahabat tani perlu saya sampaikan, hari ini Mas Singgi itu didampingi teman-temannya yang sangat luar biasa dari Kabupaten Magelang, teman-teman Perhiptani ya, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Sahabat tani, nih ada yang di sebelah sini. Hai. Hai. Oke, dan sahabat tani juga ada yang di sayap kiri juga. Hai semuanya. Hai. Oke, semuanya kompak, dan ini dalam rangka apa sih sahabat tani, saya juga penasaran gitu. Tapi ini nanti kita omongin di belakang ya. Nah,
kalau hari ini kita khusus ngobrolin tentang kartu tani. Apa itu kartu tani? Bisa dijelaskan sedikit Mas Enggi? Ya, sebelum kita bahas kartu tani, kita saksikan dulu video filler yang berikut ini. Indonesia, negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional. Namun hingga kini negeri kita belum memiliki database tunggal pertanian yang terekor dengan baik dan dapat dimonitor. Belum lagi masih banyak petani yang mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, sejak tahun 2014, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BRI menggagas kartu tani sebagai alat pembelian pupuk bersubsidi. Dan kini mempersembahkan kartu tani, mengajak semua pihak bangkit bersama mendukung pertanian Indonesia. Kartu tani adalah kartu multifungsi yang terhubung dengan SINPI atau Sistem Informasi Pertanian Indonesia yang memuat informasi petani, komoditas, kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi yang akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, petugas penyuluh pertanian melakukan verifikasi informasi petani, komoditas, dan kebutuhan pupuk bersubsidi. Seluruh data tersebut diinput petugas penyuluh ke dalam SINPI dan secara otomatis tersimpan ke dalam server yang disediakan bank. Data kebutuhan pupuk akan diproses sesuai dengan mekanisme pengusulan dan penetapan pada sistem. Alokasi pupuk akan didistribusikan secara otomatis oleh sistem ke dalam kartu tani. Selanjutnya, untuk mendapatkan kartu tani, petani dapat langsung ke bank dan melakukan pembukaan rekening seperti biasa. Fungsi kartu tani yang pertama adalah sebagai alat pembelian pupuk bersubsidi. Bagi para petani yang telah menerima alokasi pupuk bersubsidi melalui sistem, dapat langsung datang ke kios pupuk dengan membawa kartu tani. Pada edisi yang tersedia di kios, petani dapat membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dengan memasukkan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik kartu. Transaksi tersebut secara otomatis akan mengurangi kuota pupuk bersubsidi yang diterima petani pada sistem. Yang kedua, kartu tani dapat berfungsi sebagai rekening penampungan kredit. Data petani yang telah tersimpan di dalam SINPI akan menjadi calon penerima kredit bagi bank. Jika petani bersedia dan kredit disetujui oleh bank, maka dana tersebut akan langsung dicairkan ke rekening kartu tani. Kartu tani tersebut juga dapat digunakan petani untuk memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan budidaya pertanian atau kebutuhan lainnya, seperti membayar tagihan listrik atau mengisi pulsa, baik secara tunai maupun cashless di merchant, agen bank, serta jaringan kerja bank yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, dengan adanya kartu tani diharapkan petani juga menyadari budaya pentingnya menabung. Selain bermanfaat bagi petani, kartu tani juga bermanfaat bagi pemerintah. Pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat dapat melakukan monitoring kondisi pertanian Indonesia, mulai dari informasi petani, jumlah petani, luas lahan, sektor pertanian, hingga kebutuhan dan penebusan pupuk untuk menyusun kebijakan. Berawal dari banyaknya protes para petani untuk mendapatkan pupuk, maka pada saat itu ternyata dicek nggak ada data petani yang akurat. Kartu tani ini kita harapkan menjadi solusi, mendata mulai dari RDKK sampai dengan distribusi. Gunakan kartu tani ini agar kita semuanya bisa mendapatkan pupuk tepat pada waktunya. Segera data, segera daftarkan, mari kita laksanakan. Gunakan kartu tani ini untuk keperluan petani agar makin sejahtera. Kartu Tani, sejahtera petani Indonesia, sejahtera rakyat Indonesia. Nah, sahabat tani sudah menyaksikan video tadi yang sudah dipersembahkan khusus dari Mas Singgi, dan sekarang penjelasannya tuh gimana ini? Ya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kartu tani ini sudah digagas sejak tahun 2014, kemudian diuji cobakan pada tahun 2015 di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kemudian
pada tahun 2016 ini diimplementasikan di 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah, terutama yang sentra Pajale. Kemudian pada tahun 2017 ini diimplementasikan di 14 kabupaten kota selanjutnya. Kemudian pada tahun 2017 ini juga Kartu Tani ini mendapatkan apresiasi dari KPK sebagai cara untuk penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 juga pada bulan Juni ini Kartu Tani diambil atau ditarik ke pusat, kemudian dengan adanya penyusunan RDKK, dan waktu itu kami di Jawa Tengah diminta ke pusat untuk membantu. Pada bulan Juni tahun 2017 kami dari tim Jawa Tengah diminta untuk ke Kementerian Pertanian, kemudian kami diminta masukannya untuk pelaksanaan Kartu Tani secara nasional. Jadi waktu itu Kartu Tani dianggap sebagai suatu perbaikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian akan diadopsi secara nasional dengan menerbitkan suatu program, yaitu program ERDKK, di mana ERDKK ini akan menjadi dasar dari implementasi Kartu Tani secara nasional yang dilaksanakan oleh Himbara. Jadi kebetulan di Jawa Tengah bekerja sama dengan BRI, namun di beberapa provinsi lain bekerja sama dengan bank-bank Himbara yang lain. Nah, kemudian tahun 2019 ini ERDKK sudah mulai dilaksanakan secara nasional, meskipun waktu itu karena perbedaan sistem yang sudah dijalankan. Jadi kalau dulu kita langsung bekerja sama dengan BRI, maka sekarang kita mengupload data petaninya ke sistem ERDKK dulu. Jadi nanti dari sistemnya ERDKK itu diambil atau diekstrak datanya oleh BRI untuk dilakukan setting kuota di Kartu Tani masing-masing petani. Demikian. Pada tahun 2020, tanggal 19 Agustus, keluarlah rekomendasi Stranas Pencegahan Korupsi untuk perbaikan tata kelola subsidi pupuk yang mewajibkan penggunaan Kartu Tani sebagai satu-satunya alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Ini dikeluarkan oleh KPK. Jadi kita sudah 2 kali mendapatkan apresiasi demikian dari KPK, kemudian sampai hari ini kita masih menjalankan itu. Nah, Kartu Tani sendiri selain mempunyai fungsi sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi, karena dia juga merupakan alat perbankan, jadi bisa digunakan untuk transaksi perbankan yang lain. Bisa untuk menyimpan, bisa untuk transfer, bahkan bisa untuk beli pulsa. Jadi tidak hanya untuk penebusan pupuk bersubsidi, tapi juga berfungsi sebagai ATM sebagaimana ATM biasa. Demikian, Mbak. Cukup? Wah, sahabat Tani ternyata panjang sekali. Lumayan panjang ini perjalanan Kartu Tani yang dari awalnya tahun 2014, waktu itu pilot project di Kabupaten Batang. Ya, di Kabupaten Batang. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan sampai 2017, kemudian pakai ERDKK, dan 2019 kemudian 2019 apa tadi ya Mas ya? 2019 kita melaksanakan ERDKK, menyusun ERDKK sebagai dasar implementasi Kartu Tani di seluruh Indonesia secara nasional. Nah, ini tadi yang mau saya tanyakan, Kartu Tani itu tadi katanya ditarik ke nasional gitu, ditarik ke pusat. Berarti aslinya dari awalnya tuh di provinsi ya Mas ya? Iya, awalnya dari Provinsi Jawa Tengah. Awalnya di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 itu sampai ke 2017. Dan kemudian sampai dengan saat ini masih provinsi ya, nasional ya? Ya, sudah nasional. Kemudian tadi sudah disampaikan di tahun 2020. Dan tadi lumayan cukup panjang juga perjalanannya sampai di tahun ini. Nanti kita tanyakan sahabat Tani, gimana kabarnya Kartu Tani di tahun ini? Apakah ada perubahan atau kebijakan-kebijakan pemerintah? Sebenarnya Kartu Tani itu tadi sudah disampaikan sedikit
kartu tani itu selain digunakan sebagai alat untuk menebus pupuk bersubsidi, juga dapat digunakan sebagai alat untuk transaksi perbankan lainnya. betul. Tadi disampaikan sama Mas Singgi. Kemudian keuntungannya, ada beberapa keuntungan pastinya ya, pemerintah mempunyai program-program itu pastinya yang menguntungkan ke pihak-pihak petani kita. Kira-kira keuntungannya apa aja ini, Mas? Baik, terima kasih Mbak. Keuntungannya kita lihat dari dua sisi ya. Jadi kalau misalnya sebagai dari sisi perbankan, bahwa kartu tani itu adalah kartu tani, kartu ATM yang seri CC. Jadi seri CC itu meskipun tidak mendapatkan bunga ataupun keuntungan bunga ya, tetapi juga tidak kena potongan. Baik potongan pajak maupun potongan administrasi. Jadi misalnya hari ini Bapak sahabat tani menyimpan 100.000, maka tidak akan terpotong. Sampai tetap besok 100.000. ya, 100.000. Nah, itu salah satu keuntungan bagi petani kita. Kemudian ada lagi yang kedua, sebagai penebusan pupuk bersubsidi, maka di situ akan tertera data by name-nya, Mbak. Data by name-nya, by address yang memungkinkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi sistem penyaluran yang tertutup. Jadi kalau dulu istilah orang Jawa, ono duit, ono pupuk. Nah sekarang dengan sistem kartu tani ini, maka hanya petani yang terdata, petani yang mendapatkan alokasi pupuk itu yang bisa menebus pupuknya. Jadi sudah jelas. Gitu ya, sudah jelas. Jadi tidak ada lagi, diharapkan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran bahwa ada pembeli pupuk yang bukan petani yang berhak. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Demikian harapannya. Nah, kalau itu kan harapannya, Mas Singgi. Betul ya, sahabat tani. Jadi harapan pemerintah kita subsidi pupuk itu bisa tepat sasaran. Betul. Nah, ternyata keuntungannya itu memang semua program pemerintah saya kira berpihak kepada petani kita. Sahabat tani, sudahkah Anda mempunyai kartu tani? Nah, kalau yang belum mempunyai kartu tani, segera daftarkan diri Anda. Ke mana ini, Mas Singgi? Silakan daftar diri Anda ke kelompok tani dulu. Nanti kelompok tani, karena sistemnya adalah kita satuannya kelompok tani ya. Jadi tidak ada petani yang mandiri di luar kelompok tani yang bisa masuk ke sistem. Jadi bergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun RDKK. Nah silakan Sobat Tani semua yang hari ini belum menerima kartu tani, tergabung dalam kelompok tani. Kemudian dalam musyawarah nanti menyusun RDKK dan mengajukan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh rekan-rekan kami penyuluh dan admin kartu tani di masing-masing BPP untuk mendapatkan kartu tani dan kuota pupuk untuk tahun 2024 nih Mbak. 2024. Ya, karena yang untuk tahun 2023 sistem sudah ditutup akhir Desember tahun 2022 kemarin. Ya, jadi sahabat tani segera daftarkan karena ini dibuka 1 tahun sekali ya Mas Singgi ya. Ya, biasanya kalau untuk tahun ini berarti pendaftarannya di tahun sebelumnya. Nah, berarti untuk yang belum mempunyai bisa mendaftarkan hari ini juga bisa ya Mas ya. Jadi silakan. Tapi nanti kita tetap menunggu dibukanya sistem. Betul. Nah, sahabat tani, berbicara tentang sistem, tentunya untuk program kartu tani sendiri ini tidak lepas dari peran teman-teman PPL kita. Iya, betul Mbak. Sebagai admin di tingkat kecamatan. Dan beliau yang ada di tingkat kabupaten tentunya juga sudah paham ya ada yang ada di tingkat kecamatan tersebut. Nah, apa saja tugas PPL ini? Jadi tidak hanya untuk sahabat tani kita, untuk teman-teman PPL kita juga bisa menjadi untuk wawasan teman-teman PPL kita. Sebenarnya tugas PPL itu di program kartu tani ini apa sih Mas? Baik, jadi tugas teman-teman PPL di lapangan itu yang pertama adalah mensosialisasikan. Ini yang utama, menyampaikan kepada semua petani apa sih kartu tani itu, kemudian keuntungannya, kemudian bagaimana mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bersama kelompok tani itu melakukan penyusunan RDKK. Ini teman-teman PPL, ini saya sampaikan sekali lagi, teman-teman PPL ini sebagai pendamping. Bukan penyusun RDKK. Nah, ini yang sekarang seringkali salah kaprah bahwa teman-teman PPL inilah yang menyusun dan mendata petaninya. Seharusnya penyusunan RDKK itu
oleh petani dalam musyawarah kelompok tani dan didampingi oleh teman-teman PPL. Yang kedua, nanti mengkolek data dari masing-masing kelompok tani ini untuk didigitalkan. Ya, jadi dari fotokopi KTP, fotokopi SPPT, kemudian pengajuan komoditasnya, pengajuan pupuknya, ini teman-teman PPL yang mendata dan mendigitalkan. Kemudian setelah menjadi data digital diserahkan kepada admin kabupaten, admin kecamatan. Admin kecamatan dulu, nanti untuk dilakukan verifikasi dan diupload ke sistem. Begitu ininya alur pendaftarannya. Nah, itu berarti, tapi tadi saya dengar penjelasan dari Mas Singgi tentang kartu tani, sejarah berjalannya kalau nggak salah baru sampai tahun 2020 ini. Sedangkan kita sekarang sudah berada di tahun 2023. Nah, apa kabar kartu tani di tahun ini? Gimana nih? Kayaknya senyum-senyumnya agak ada sesuatu ini. Ini saya pakai kaos. Ini kaos ini. Jangan pamer, Mas. Nanti saya kepingin loh. Oh gitu. Kaos ini sebagai pengingat kami admin-admin yang melaksanakan penyusunan e-alokasi di tahun 2022 untuk 2023 kemarin. Kami menghadapi sesuatu yang baru yang membuat kami gagap. Dan kebetulan karena ini juga aplikasi baru, ternyata beberapa kali tidak stabil sehingga muncullah apa ini? Ini 502. bad gateway. Bad gateway. Jadi saya bacanya kok bad ya? Jadi iya, bikin tidur gitu. Gateway-nya ini. Gateway-nya. Jadi bad gateway sehingga kami kesulitan untuk melakukan upload data petani ke sistem. Karena sistemnya sistem alokasi yang baru. Nah, sistem e-alokasi ini menggantikan sistem ERDKK sebagai pintu masuk dari data petani untuk mendapatkan pupuknya. Sejak terbitnya Permentan nomor 10 tahun 2022, itu terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap pola penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. Sebentar Mas Singgi. Tadi Mas Singgi menyampaikan e-alokasi, sementara dari tadi yang disampaikan adalah ERDKK. Nah, ini apa sebenarnya nih? Kok tiba-tiba e-alokasi? Saya tanya kabar ERDKK tanya kabar kartu tani di tahun 2023, langsung ke e-alokasi. Apa ini? Kok tiba-tiba loncat ini? Gimana? E-alokasi ini merupakan aplikasi yang baru dilaksanakan tahun 2022 untuk 2023 ini. Nah, e-alokasi itu merupakan implementasi dari Permentan nomor 10 tahun 2022. Nah, intinya di Permentan itu adalah yang pertama membatasi komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi dari sekitar 70 komoditas menjadi 9 komoditas. Nah, yang kedua adalah membatasi jumlah pupuk yang disubsidi. Dari tadinya 7 jenis, sekarang tinggal menjadi 2 jenis, yaitu urea dan NPK, baik NPK granul maupun NPK formula khusus kakao. Nah, ini nih sahabat tani. Kenapa tadi saya tanyakan e-alokasi, apa itu e-alokasi? Ternyata dimunculkan sama Mas Singgi, ternyata ada Permentan baru nomor 10 tahun 2022. Yang sepertinya ini ada perubahan yang sangat signifikan begitu ya Mas Singgi ya. Tadi disampaikan bahwa pupuk bersubsidi yang tadinya ada 7 jenis, sekarang yang disubsidi cuma 2 jenis saja. Itu sudah jelas dikurangi. Okay? Dan kemudian untuk pembatasan di komoditas juga dibatasi. Betul. Yang tadinya sekitar puluhan 70 komoditas yang ada di seluruh Indonesia, sekarang hanya untuk 9 komoditas saja. Bisa disebutkan Mas Singgi? Boleh. Apa saja? Jadi komoditas yang mendapatkan subsidi itu ada di 3 subsektor. Yang pertama adalah subsektor tanaman pangan, berupa yaitu komoditas padi, komoditas jagung, dan komoditas kedelai. Pajale tetap ya? Ya, pajale tetap. Kemudian untuk subsektor hortikultura itu juga ada 3. Yang pertama adalah cabai, bawang merah, dan bawang putih. Jadi 3 juga. Kemudian yang ketiga adalah subsektor tanaman perkebunan, berupa tebu rakyat ya, kopi, dan kakao.
Jadi hanya 9 itu yang mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 yang berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022. Nah, dasar dari Permentan tahun 2022 ini adalah rekomendasi dari Panja Komisi 4 DPR mengenai tata kelola pupuk bersubsidi. Jadi ada rekomendasi dari Panja DPR itu untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang akhirnya diimplementasikan dalam bentuk Permentan nomor 10 tahun 2022. Saya kok dengernya agak gimana gitu ya Mas ya. Ya. Jadi ini memang suatu yang apa ya, membuat kita semua terkaget-kaget ya Mbak ya. Terkaget-kaget, terutama mungkin juga untuk teman-teman penyuluh kita yang kebetulan menjadi admin dari Kartu Tani di tingkat kecamatan. Pastinya beda sistem, beda ini lagi. Betul. Ya. Ya. Kita perlu belajar lagi, beradaptasi lagi. Dan ini beda nggak Mas sistemnya dari ERDKK yang dulu kita biasa ya kita upload itu sudah dari awal itu sudah ada. Yeah. Nah tiba-tiba berubah jadi e-alokasi, itu untuk teman-teman PPM gimana itu Mas? Ya, memang kami juga apa ya, shock gitu ya. Shock. Jadi kalau dulu kita menginput data itu adalah data pengajuan. Tetapi sekarang kita menggunakan alokasi. Jadi kalau dulu RDKK itu adalah data yang kita masukkan adalah data pengajuan. Jadi kita mempertimbangkan luas lahan, mempertimbangkan komoditas, kemudian mempertimbangkan kebutuhan masyarakat petani. Kemudian dosisnya juga karena beberapa belum terfilter, maka kita menggunakan dosis lokalitanya. Nah, dengan sistem yang baru ini, sistem alokasi ini, maka kita mendapatkan alokasi dulu dari pusat ke provinsi, kabupaten nanti kita breakdown ke masing-masing kecamatan. Nah, alokasi itulah yang nanti di breakdown ke masing-masing petani. Di Sahabat Tani mungkin hari ini, Mbak, banyak yang bertanya-tanya, kok kuota saya jadi sedikit ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan hampir setiap hari yang masuk ke kami. Kok kuota kami sedikit ya? Kok tidak seperti tahun kemarin? Kemarin saya mendapatkan laporan bahwa tahun 2022 kemarin ada seorang petani, sobat petani kita, itu mendapatkan alokasi di kartu taninya atau kita sebut dengan kuota itu 1.600 kilo. Tetapi hari ini ketika digesek, maka kuota dalam kartu taninya hanya 125 kilo. Ya, ini menjadi shock sekali. Jadi begini, sahabat tani semua, yang pertama tahun 2022 dan sebelumnya, kuota yang ada di kartu tani itu berupa kuota pengajuan sesuai RDKK, ya, sesuai RDKK, dan itu biasanya apa yang kita terima RDKK pengajuan dari petani kita masukkan ke sistem selama tidak menyalahi aturan, kemudian disitulah muncul kuota di kartu tani. Tetapi untuk tahun 2023 ini yang pertama bahwa dari 70 komoditas menjadi 9 komoditas itu, maka 9 komoditas itu semuanya sudah ada filter dosis maksimalnya. Jadi mungkin tiap kecamatan juga beda. Tiap komoditas juga pasti berbeda. Yang kedua, bahwa yang ada di dalam kartu tani itu kuotanya adalah alokasi. Jadi seberapa pupuk yang didapatkan oleh suatu wilayah kecamatan itu nanti diproporsi ke masing-masing petani. Jadi bukan lagi pengajuan, tetapi seberapa adanya, sudah alokasi. Ya segitu dapatnya lah, kurang lebihnya demikian. Saya sering menganalogikan ini kalau yang tahun 2022 dan sebelumnya itu saya anggap kalau kita makan tuh prasmanan, Mbak. Oh gitu. Iya, jadi nanti disiapkan dalam satu meja banyak, setiap bawa piring boleh ambil semampu piring kita. Nah, tetapi untuk yang 2023 ini saya menganalogikan sudah nasi kotak. Iya, jadi ya segitu. Ini karena alokasinya sekian, kita bagi sekian, ya udah dapatnya cuma segitu. Iya. Cukup tidak cukup, kurang tidak kurang, adanya itulah
alokasinya. Jadi sahabat tani, ternyata tadi sudah dijelaskan cukup jelas dari Mas Singgi bahwa sahabat tani yang kemarin-kemarin menanyakan, yang kaget melihat kartu tani digesek ternyata kok jatah saya sedikit, kok jatah saya segini, nggak kayak ke tahun kemarin. Nah itu tadi dijelaskan bahwa di tahun 2022 dan sebelumnya yang ada di kartu tani adalah pengajuan dari RDK. Betul. Nah, diibaratkan kalau kita mau menyediakan makanan adalah prasmanan. Disediakan makanan tersebut lumayan banyak, tetapi kita hanya boleh ngambil sedikit saja. Nah, kemudian yang tahun di 2023 ini setelah munculnya Permentan 10 tahun 2022 yang ada di kartu kita itu sudah alokasi buat kita, Ya, jatahnya betul. petani. Jadi sudah nasi kotak sahabat tani gitu ya. Ya. Ya, diibaratkan gitu enaknya gitu. Nah, tetapi ini tadi kita kembali lagi ke yang pembatasan komoditas nih Mas Henggi. Betul. Ya. Pembatasan komoditas. Sahabat tani kita yang ada di seluruh Indonesia tidak semuanya sama membudidayakan komoditas tersebut. Gimana nih kalau teman-teman kita, sahabat tani kita yang ada mungkin di kabupaten yang komoditas utamanya tidak masuk ke dalam 9 komoditas itu, solusinya atau kebijakan pemerintah gimana itu Mas? Baik, jadi itu juga yang menjadi harapan kita semua. Saya flashback dulu bahwa yang mendasari pemilihan komoditas itu berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2020. Jadi di situ dijelaskan bahwa Perpres nomor 59 yang mendasari pemilihan komoditas yang mendapatkan tersebut. pupuk bersubsidi. Jadi sahabat tani semua ada dasarnya ya, ada perundang-undangannya. Jadi untuk sahabat tani yang saat ini mungkin kalau saya lihat itu banyak yang mengeluh Mas, banyak yang mengeluh. Ya terutama itu untuk pembatasan komoditas, juga mengeluh juga di pembatasan pupuk bersubsidi yang tadinya 7 sekarang hanya 2 saja, yaitu urea dan NPK. Kalau ini ada dasarnya juga nggak Mas? Ada Mbak, jadi memang menjadi harapan kita semua bahwa untuk wilayah-wilayah tertentu, semisal di Temanggung, kita tahu Temanggung itu tembakau merupakan produk strategis yang ada di sana ya, merupakan komoditas strategis di wilayah Temanggung. Itu harapan kita nanti ke depan itu ada perubahan bahwa tiap-tiap wilayah tertentu yang mempunyai komoditas handalan, komoditas strategis itu mendapatkan juga pupuk bersubsidi. Jadi mungkin tidak terpatok hanya 9 itu, tapi itu mungkin masukan untuk pengambil kebijakan ya Mbak ya, pengambil kebijakan, karena memang di Perpres nomor 59 tahun 2020 tidak ada rokok. Tidak ada rokok, jadi tembakau tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Iya betul, hasil akhirnya tidak ada. Nah, berikutnya memang tadi saya sudah sampaikan perpresnya ya. Nah, kemudian kenapa kok hanya tinggal urea dan NPK? Karena NPK itu merupakan unsur hara makro yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, kenapa kok NPK dan urea? Karena apapun ceritanya, kita juga sebagai orang pertanian tahu bahwa kebutuhan nitrogen itu tidak tercukupi hanya dengan NPK. Jadi masih perlu tambahan nitrogen, maka sampai hari ini untuk urea masih mendapatkan subsidi. Dan tentunya mungkin ada juga solusi-solusi yang lain bisa dengan pupuk organik juga ya Mas. Ya. Nah, karena kan sekarang juga pemerintah kita sedang menggalakkan lebih ke organik kalau nggak salah ini ya, ke organik walaupun tidak langsung ke organik, tetapi dengan cara kebijakan mengurangi pupuk kimia secara perlahan. Begitu ya sahabat tani. Aduh, obrolan kita hari ini sebenarnya kalau diteruskan ini sampai malam kayaknya nih Mas. Harapannya Mas Singgi aja deh untuk kedepannya gimana untuk sistem perpupukan kita yang ada di Indonesia ini dengan tentunya dengan kebijakan Kartu Tani, program Kartu Tani. Jadi tahun 2022 kemarin itu menjadi tahun terberat kami sebagai admin. Nah, kami punya, karena apa? Ketika kita mengupload ke sistem e-alokasi yang kita juga mengalami bad gateway, kemudian kita harus bahwa petani itu harus sinkron dengan simultan. Jadi kalau semisal ada ketidaksesuaian antara simultan, data petani di simultan dengan yang kita upload di e-alokasi, maka data petani itu akan ditolak.
Pasti ditolak. Pasti gitu ya, Mas, ya? ditolak. Semisal pengajuan di alokasi itu 1 hektar, sementara di sistemnya simultan hanya setengah hektar, itu akan ditolak Nggak jadi. karena melebihi di simultan. Maka harapan kami admin ini yang pertama perbaikan sistem itu dimulai dari simultan. Jadi nanti petani sebelum masuk ke sistemnya e-alokasi, mendaftarnya di simultan dulu. Ya, dari sistem simultan nanti data-datanya diperbaiki, kemudian nanti teman-teman admin e-alokasi ini mengambil data dari situ sudah menjadi data yang siap. Udah ngeling gitu. Iya, sudah ngeling. Nah, harapan kita juga nanti bahwa sistem E-nya itu benar-benar E. Iya, hari ini seringkali wah E-nya itu kok embuh yo. Gitu. Jadi ada yang bilang saya tidak makan edan loh ya, E-nya itu. Jadi masih belum ngeling antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Misal begini, harapan kita ketika data petani di simultan sudah rigid gitu, kemudian kita mengambil petani-petani yang akan diupload itu mungkin cukup hanya mengambil nik saja, luas lahan itu sudah ada di sini. Gitu ya. Kelompok tani sudah mengikuti, sampai data-data petani sudah ada di simultan. Kemudian tinggal kita memasukkan komoditas yang akan ditanam tahun berikutnya. Nah, kemudian muncullah RDKK. RDKK dari mana? Kan ada dosis, tadi sudah kita sampaikan, kita bahas ya, ada dosis masing-masing komoditas, ngeling langsung. Oh, singgih, kita ambil aja niknya. Niknya ini luas lahannya sudah pasti ikut. Kemudian kita tinggal memasukkan komoditasnya. Komoditasnya nanti berapa sih pengajuan RDKK-nya sudah ngeling dengan dosis. Nah, kalau sudah nanti itu sudah menjadi ERDKK. Ini RDKK itu suatu hal yang wajib. Karena sesuai Permentan juga penyusunan RDKK ada. Nah, nanti ketika sudah turun alokasi pupuk untuk tahun berikutnya, kita tinggal melakukan proporsi. Nah, muncullah di situ. Jadi proporsi ini, alokasi ini muncul setelah adanya RDKK dulu. Tidak seperti hari ini, alokasi turun, baru kita breakdown. Gitu. Oke, dan ini juga PR untuk teman-teman penyuluh kita ya Mas Singgi ya. Iya, jadi betul, untuk dasar datanya memang kita harus diperbaiki dulu di simultannya. Iya, di simultannya. Nah, salah satunya agar tidak terjadi seperti yang di kaosnya Mas Singgi ini. Iya. Ini juga kayaknya teman-teman PPL yang admin kecamatan sudah paham ini dengan ini, gitu. Dan tapi keren juga kaosnya loh Mas. Oh gitu. Itu. Bukan orangnya loh Mas ya. Oh. Nggak ada yang orangnya juga keren, kaosnya juga keren. Oh ya, nanti saya juga ada kaos loh buat Mas Singgi. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Bad Gateway juga? Enggak dong. Kalau situ per kartu tanian, kalau di sini per panggung penyuluhan gitu. Terima kasih. Nah, ini lumayan juga nih Mas, iya, tapi betul. jangan dipakai buku ya. Oh iya, terima kasih. Gitu. Ini nanti bisa untuk kenang-kenangan Mas Singgi dan Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih tim media. oh iya, ini dari tim media loh, bukan dari saya. Gitu. Ya. Dan ini apa nih Mas Singgi? Kayaknya Ini buat saya ini. iya, ini MOOC ini buat Mbak Yuni. Ini bukan dari saya sih sebenarnya karena ini dari punya BRI. Oh iya, ini gambar kartu tani. MOOC kartu tani. Tenang, tim media dapat semua. Oh, tim media dapat semua? Iya, tim Bukan media cuma dapat saya. semua. Oh, Iya. tapi ini buat Mas Singgi ya. Oh, tapi gitu. tenang, yang lain nggak dapat ya. Oke, ini Mas. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Singgi bisa main-main ke Iya. panggung penyuluhan lagi. Terima kasih tim media. Terima kasih tim media. Saya juga terima kasih nih, sahabat tani. Saya dapat apa namanya nih? MOOC bergambar kartu tani. Ini nanti teman-teman media juga dapat ya. Ini nanti bisa buat ngopi-ngopi Mas Singgi. Terima kasih sekali. Nah, sahabat tani, kayaknya hari ini obrolan kita sudah cukup dulu ya, cukup sekian. Nanti kapan-kapan mungkin juga saya yang ke Magelang atau Mas Singgi yang ke Kebumen lagi. Boleh. Kita ngobrol lagi dengan hal lain lagi, tentunya masih bertemakan dengan perpupukan dan perkartu tanian, karena beliaulah sebenarnya ahlinya yang di Jawa Tengah begitu ya. Senyum-senyum sahabat tani. Dan untuk terakhir kalinya ini closing statement dari Mas Singgi gimana nih? Baik, harapan kami baik penyuluh, admin kartu tani maupun sobat tani semua pasti ingin perbaikan sistem secara menyeluruh. Jadi selama ini banyak stigma yang mengatakan bahwa kartu tani ini ribet. Ya, tetapi apapun ceritanya,
sistem kartu tani ini sudah mengurangi kemungkinan untuk kebocoran pupuk. Jadi sampai hari ini juga kebocoran atau penyelewengan pupuk ini sangat mudah terdeteksi dengan sistem kartu tani yang ada, sehingga subsidi ini bisa tepat waktu. Seiring perjalanan waktu, kita akan bersama-sama memperbaiki sistem kartu tani ini apabila ada kekurangan. Jadi istilahnya kalau misalnya sebuah rumah itu ada kerusakan di dalamnya, tidak lantas rumahnya yang dirobohkan. Gitu. Tetapi iya, jadi jangan sempat, wah ini kartu tani menyusahkan, kartu tani ini ribet, kartu tani Hilangkan merepotkan, saja, gitu. kemudian hilangkan saja. Saya rasa itu juga tidak bijak. Jadi di mana kekurangannya, mari kita perbaiki bersama, kita cari solusinya bersama untuk ke depan yang lebih baik. Oke, mengena sekali ini. Jadi kalau ada permasalahan atau apa, jangan lalu permasalahan itu dibuang jauh-jauh gitu. Betul. Tapi kita cari dulu, kita kulik dulu apa yang menjadi masalah, kemudian kita perbaiki bersama-sama. Luar biasa sekali Mas Singgi hari ini untuk pertemuan kita hari ini. Luar biasa, saya juga dapat ilmu baru tentang perkartutanian juga, walaupun saya nggak jadi admin ini ya Mas ya, walaupun nggak jadi admin, tapi terima kasih sekali juga buat teman-teman Magelang yang hari ini sudah berkunjung di Kabupaten Kebumen bersama teman-teman Perhiptani di Kabupaten Magelang. Terima kasih, mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang berbeda juga. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Melsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Singgi. Terima kasih Mbak.